Tapi umat Nabi Muhammad, ketika detik-detik menjelang kita berbuka puasa, antara kita dengan Allah tidak ada lagi hijab, sehingga doa kita mustajab. Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus di dalam satu manakibnya, bahkan orang-orang tarim sampai saat ini, ya, kalau doa kita pengen diaminin oleh malaikat-malaikatnya Allah, ya, dan ketika kita buka puasa malaikat turun bersama kita, ya, buka puasa bareng dengan kita, duduk di samping kita dan mengaminkan doa kita. Bukalah ketika buka puasa pakai kurma dan daun selada, ya, sebab salah satu faidah dari Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, daun selada ini salah satu kegemaran malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau kita buka puasa, ya, pakai kurma dan ada daun selada, bijinya kita keluarin, kemudian kurma itu kita pulung-pulung pakai daun selada, ntar kita makan. Ya, adanya daun selada ini malaikat turun di saat kita berdoa, doa kita diaminin oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirannya para jemaah, dan juga nanti di malam-malam selanjutnya sampai dengan malam terakhir, insya Allah kita akan ada kegiatan tausiah Ramadan setelah salat taraweh. Dan alhamdulillah juga sudah berjalan dari malam ketiga kemarin, kita sudah berjalan juga tilawah Quran, tadarusan, dan alhamdulillah malam hari ini insya Allah sudah masuk putaran keempat. Jadi kita alhamdulillah sudah khatam 3 kali, alhamdulillah. Insya Allah nanti di akhir kita akan, ya, mudah-mudahan kita akan buat khatmul Quran, ya, sebagaimana kita niatkan. Kita akan hadiahkan untuk para orang tua kita, sepuh kita, ya, di kampung kita ini, terutama para pewakaf Mushola Al-Mahsyurin. Dan oleh karena itu kami juga atas nama pengurus dan remaja Mushola Al-Mahsyurin mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya hadirin sekalian, jemaah Mushola Al-Mahsyurin, atas bantuannya secara material, ya, yang setiap malam mungkin ngisi loket dan lain sebagainya, atau juga ada menyumbangkan sedikit dari hartanya, alhamdulillah, yang kita gunakan untuk syiar Ramadan di Mushola Al-Mahsyurin. Mudah-mudahan apa-apa yang dikeluarkan semua insyaallah Allah akan balas dan menjadi amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, mari sama-sama pada malam hari ini kita dengarkan tausiah ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi. Dan nanti seperti biasa kita akan lanjutkan tadarus, ya, nanti akan dilanjutkan salat witir oleh beliau, dan setelah itu kita lanjutkan tadarus yang melanjutkan bacaan kita. Maka itu mari sama-sama kepada Al-Mukarram Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap pengurus musalla al-mahsurin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni solat isya berjamaah dilanjutkan dengan solat sunnah tarawih, dan di siang harinya kita masih dapat melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar ibadah kita dari awal hingga malam hari ini diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad. Bulan yang dihadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad dan umatnya. Tidak ada umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan satu bulan, yakni bulan Ramadan. Bahkan Nabi Musa yang mendapatkan gelar kalimullah, bisa bicara langsung kepada Allah, beliau minta kepada Allah agar bulan Ramadan ini diberikan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Wahai Musa, ini bulan yang aku namakan Ramadan ini tidak akan pernah aku berikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini aku khususkan kata Allah untuk umat akhir zaman, yakni umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Musa mengatakan, ya Rabb, seandainya bulan Ramadan engkau tidak berikan kepada kami, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Musa yang mendapatkan gelar kalimullah, yang bisa langsung bicara dengan Allah, minta ngerengek-rengek dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita dari lahir sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Masih banyak umat Rasulullah yang mereka tidak peduli dengan bulan Ramadan, yang mereka gedek dengan bulan Ramadan, bahkan ahli-ahli maksiat, yang mereka mengaku umat Rasulullah, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalau masuk bulan Ramadan gedeknya bukan main, sampai kata dia apa? Sialan Ramadan dikata sialan. Coba di dalam kitab Al-Kalam Al-Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau menuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam hadis itu Rasulullah bercerita ketika Rasulullah sudah ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu minta izin kepada Allah untuk keluar dari surganya Allah. Coba bayangin, manusia yang pertama kali masuk surga Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad sudah ada di dalam surga, nggak betah di surga, sampai Allah katakan, ya Muhammad, kenapa engkau minta keluar? Aku bukannya nggak betah aku bukannya nggak betah ya Rabb, namun aku khawatir dengan umatku di luar sana. Izinkan aku keluar dari surgamu untuk melihat umatku nanti di luar. Akhirnya Allah izinkan. Di saat Rasulullah keluar, dilihat umat-umatnya,
ya, sampai Rasulullah keliling di atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lagi keliling dia di nerakanya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara panggilan daripada umatnya. Ya Rasulullah, sa'fini. Ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepadaku. Ya Rasulullah, tolong kami. Akhirnya Rasulullah mendengar suara itu, Rasulullah deketin. Ternyata ada satu orang yang diazab oleh Allah, oleh malaikat-malaikatnya Allah. Ini enggak berhenti-henti disiksa oleh malaikat-malaikatnya Allah, sampai Rasulullah pun enggak kuat melihatnya. Kata Rasulullah, wahai malaikat, ini siapa yang kau sedang siksa? Ini umatmu ya Rasulullah. Umatku yang bagaimana? Umatmu ketika masuk bulan Ramadan, mereka tidak menghormati bulan Ramadan, mereka maksiat di bulan Ramadan, ya, mereka enggak peduli, enggak menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan aku diperintahkan oleh Allah tidak boleh berhenti untuk mengazab ini orang. Bayangin, kata Rasulullah, wahai umatku, aku nggak bisa menolong kamu, aku nggak bisa memberikan syafaatmu, ya, aku nggak bisa memberikan syafaat kepadamu karena engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa selamanya lantaran engkau tidak peduli, nggak menghormati bulan Ramadan ini. Kita lihat coba, baru puasa 2 hari udah nyantai ngerokok pinggir jalan, ya, udah biasa makan di pinggir jalan, baru puasa 2 hari, ya, yang mereka itu ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku beriman kepada Allah, biasa aja, nggak punya malu. Orang semacam ini nggak akan bisa mencium harum bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau Rasulullah mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatun kulluha Ramadan. Seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya umatku akan merengek-rengek minta dijadikan 1 tahun penuh bulan Ramadan semuanya. Sayangnya umat kita nggak tahu, karena mereka pada nggak ngaji, nggak duduk di majelis-majelis ilmu, ya, jadi mereka nggak tahu keutamaan keistimewaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau umur umat Nabi sebelum Nabi kita Muhammad ribuan tahun, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ribuan tahun Allah panjangkan umurnya sehingga mereka mengabdikan dirinya kepada Allah, ini lama dan pahalanya luar biasa banyaknya. Tapi umatku, kata Rasulullah, baina sittin wa sab'in, kisaran 60 sampai 70 tahun doang. Namun kita beruntung, kata Nabi, kita diberikan 1 bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Kata Nabi, seandainya kalian tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya engkau akan merengek-rengek minta dijadikan 1 tahun penuh Ramadan. Bayangin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para zuriyah Rasul, ya, para salafun saleh, mereka hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Ramadan, maaf, tapi sejak dari bulan Rejab mereka sudah mempersiapkan dirinya untuk, ya, menyambut datangnya bulan Ramadan. Coba Rasulullah di bulan Ramadan, ya, di bulan Rejab mereka sudah ajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya, di bulan Rajab ini mereka semua para ulama-ulama aslafun saleh, para zuriyah Rasul, mereka menjadikan bulan Rajab itu syahrul istighfar. Mereka bersihkan dosa-dosanya. Masuk bulan Sa'ban mereka bersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya, di bulan Ramadan hati mereka semuanya terang, dosa mereka habis, sehingga mereka menjadikan bulan Ramadan syahrul ibadah. Ya, beda dengan kita umat akhir zaman. Bulan Rejab dia gak tahu tuh bulan Rejab, bulan Sa'ban dia gak ngerti bulan Sa'ban, ya, masuk Ramadan, ya, sehingga dia merasakan ibadah Ramadan beratnya luar biasa. Yang bikin berat kita puasa karena dosa-dosa kita belum diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin bulan Sa'ban dan bulan Rejab kita nggak jadikan syahrul istighfar. Ini
Ya, nah makanya ya di bulan Ramadan ini apa kelebihannya yang Allah berikan? Yang pertama, ya makanya ulama-ulama orang-orang terdahulu luar biasa, malam dijadikan pagi, pagi dijadikan malam, lantaran di malam-malam bulan Ramadan Allah memberikan anugerah-anugerah yang besar. Yang pertama apa yang Allah berikan? Doanya orang yang puasa di bulan Ramadan mustajab. Kalau Nabi Musa yang mendapatkan gelar kalimullah, bisa bicara langsung dengan Allah, masih dihijab dengan 70.000 hijabnya Allah. Tapi umat Nabi Muhammad, ketika detik-detik menjelang kita berbuka puasa, antara kita dengan Allah tidak ada lagi hijab, sehingga doa kita mustajab. Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus di dalam satu manakibnya, bahkan orang-orang tarim sampai saat ini, ya kalau doa kita pengen diaminin oleh malaikat-malaikatnya Allah, ya, dan ketika kita buka puasa malaikat turun bersama kita, ya, buka puasa bareng dengan kita, duduk di samping kita dan mengaminkan doa kita. Bukalah ketika buka puasa pakai kurma dan daun selada, ya, sebab salah satu faidah dari Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, daun selada ini salah satu kegemaran malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kalau kita buka puasa, ya, pakai kurma dan ada daun selada, bijinya kita keluarin, kemudian kurma itu kita pulung-pulung pakai daun selada, ntar kita makan. Ya, adanya daun selada ini malaikat turun di saat kita berdoa, doa kita diaminin oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa kita mustajab. Makanya ya, as-shaum farhatan, orang puasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama apa? Indal iftar, di saat kita detik-detik pengen berbuka puasa, gembira hati kita. Coba dari pagi sampai maghrib kita menahan haus dan lapar. Bahkan tidak cukup dengan itu, jawarih, anggota badan kita yang diciptakan oleh Allah, kita jaga dari perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Di saat 5:30 sudah masuk, hati kita gembiranya luar biasa. Ya, disitulah detik-detik doa kita mustajab. Ya, perbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setiap amal ketaatan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Salat sunnah yang kita kerjakan tarawih tadi ini, itu dapat pahala salat fardu. Salat fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini setiap kita salat sunnah, setiap kita salat fardu, pahalanya 70 sampai 700 kali lipat. Belum sedekah kita di bulan Ramadan, belum baca Quran kita, bukan per ayat hitungnya, tapi satu huruf, ya, ini dapat 10 kebaikan. Kalau alif lam mim, yaitu 3 huruf, berarti 30 kebaikan Allah berikan kepada kita. Luar biasa Ramadan. Makanya jadikanlah sahrul ibadah, ya. Paling tidak Ramadan ini, tahun ini Ramadan yang paling baik, lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau puasa kita hanya menahan haus dan lapar, anak SD mampu. Paling tidak kita di marotib yang kedua, yaitu menahan haus dan lapar dan menahan jawarih, anggota badan kita, ya, dari perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Pantas Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak daripada umat Nabi Muhammad yang mereka puasa di bulan Ramadan nggak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan laparnya doang. Kenapa? Karena jawarih, anggota badannya masih berani melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada, ya, setiap bulan Ramadan ada kelompok orang ini, kalau Ramadan itu tarawihnya cari masjid-masjid yang cakep-cakep. Oh, Sunda Kelapa, Al-Ittihad, oh, dia demen tuh. Pagi sih pakai sendal jepit doang, paginya pakai sendal jepit, pulangnya pakai sendal kulit tuh banyak. Besok pindah di Al-Ittihad, pindah lagi masjid cakep, bawa sendal jepit, pulang bawa sendal kulit. Ada yang modelnya begini,
Ya, naudzubillah, dia nggak tahu. Ya, orang kalau dia masih melakukan seperti itu, ibadah puasanya nggak dapat apa-apa. Ya, nah ini sayang. Ya, belum tentu umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Ya, kita minta dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan sehat walafiat, ya, dan juga kita dapat melaksanakan dan istiqomah di dalam mengerjakan segala amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti keluar daripada bulan Ramadan, kita kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Ya, nah dalam hadis Rasulullah mengatakan orang yang puasa di bulan Ramadan, ya, kemudian sempurna puasanya, ya, selesai puasanya 30 hari atau 29 hari, ya, kemudian dilanjutkan dengan puasa sittah Syawal 6 hari setelah Ramadan, ya, kemudian dia bisa menjaga, ya, kualitas Idul Fitrinya, dia enggak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah sampai Ramadan yang akan datang. Kalau di pertengahan umurnya enggak sampai meninggal dunia, orang ini masuk ke dalam surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak gak gitu? Mau gak habis lebaran meninggal dunia kita? Waduh, puasanya cakep, khatam Quran 2 kali, puasa sittah Syawal, udah minta maaf sama keluarga kita, sama tetangga-tetangga, sama karib sahabat kita. Sebulan kemudian meninggal dunia, masuk surga tanpa dihisap. Mau gak? Siapa yang mau? Gak, enak, luar biasa tuh. Ya, walaupun dijamin tanpa dihisap, nggak ada yang mau diantara kita. Kita pengen minta panjang umur, ya, sehat walafiat, ya, agar bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya kita semua dipanjangkan umur, niat dan hajat kita digobol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.